Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada pagi ini kita bisa tunaikan salat Idul Fitri 1441 Hijrah, dilanjutkan dengan khutbah sebagaimana yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suasana Idul Fitri kita pada tahun ini sedikit berbeda dibanding tahun-tahun yang lalu karena ada wabah COVID-19. Namun ini semua tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi penghayatan kita terhadap ibadah Ramadan dan salat Idul Fitri pada tahun ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para penerusnya. Jamaah sekalian yang saya hormati, satu hal yang harus kita ingat, bahwa kita dicipta oleh Allah bukan untuk main-main, tapi semua ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus menyadari, kita harus memahami bahwa apapun yang kita lakukan dalam hidup ini ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pada kesempatan khutbah yang singkat ini akan kita bahas setidaknya ada 3 tanggung jawab kita. Ada 3 tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tanggung jawab pribadi. Sebagai apapun kita, ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini punya banyak sebutan. Kita disebut pribadi. Kita disebut anak karena punya orang tua. Kita disebut suami karena punya istri. Kita disebut istri karena punya suami. Kita disebut orang tua karena punya anak dan seterusnya. Belum lagi orang punya jabatan-jabatan yang di situ dia disebut. Maka di balik sebutan-sebutan itu ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita jangan ikut-ikutan dalam melakukan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentang itu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Maka yang kita lakukan
harus berdasarkan ilmu, harus berdasarkan pengetahuan, harus dengan berdasarkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Karenanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam satu hadisnya, la tazulu qadama 'abdin fi yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak beranjak seorang hamba dari tempat berdirinya pada hari kiamat sehingga dia ditanya tentang 4 perkara. An umurihi fima afnahu, umur untuk apa dihabiskan. Bicara umur berarti bicara waktu. Umur kita dari hari ke hari itu digunakan untuk apa saja. Manfaatnya apa waktu yang sudah berlalu. Ini sesuatu yang harus kita koreksi. Wa an ilmihi fima fa'ala fihi, ilmu untuk apa diamalkan. Kita punya kewajiban mencari ilmu dan kita punya keharusan mengamalkan ilmu itu. Dengan ilmu mestinya kita semakin dekat kepada Allah, makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta. Kalau harta ini pertanggungjawabannya ada 2. Min aina iktasabahu, dari mana harta itu kamu dapat? Halal apa tidak? Wa fima anfaqahu, sekalipun sudah halal dibelanjakan untuk apa? Digunakan untuk apa? Untuk yang baik atau untuk yang buruk? Untuk yang manfaat atau untuk yang mudarat? Wa an jismihi fima ablahu, badan untuk apa dipergunakan? Kaki kemana berjalan? Tangan apa yang dikerjakan? Mata apa yang dilihat? Dan seterusnya. Anggota tubuh kita ini pun nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ini namanya tanggung jawab pribadi. Masing-masing orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dia tidak bisa menyalahkan orang tuanya, nggak bisa menyalahkan suaminya, nggak bisa menyalahkan istrinya. Bahkan syaitan saja tidak mau disalahkan. Karena apa? Tanggung jawab ada pada masing-masing orang. Yang kedua adalah tanggung jawab keluarga. Kita berkeluarga dan kita punya tanggung jawab, akan dimintai pertanggungjawaban soal keluarga. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Tanggung jawab keluarga bukan cuma di hadapan orang tua, bukan cuma di hadapan mertua, tapi sampai dalam kehidupan di akhirat nanti. Jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Jangan sampai suami masuk neraka, jangan sampai istri masuk neraka, jangan sampai anak masuk neraka. Dari dunia ini kita harus menjaganya. Perintahkan anak untuk sholat, disiplinkan sholat. Perintahkan anak untuk melakukan segala yang baik. Dan seterusnya begitu. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Oleh karenanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk mendidik anggota keluarga dengan baik. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Apakah nanti anak itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi? Itu ada pada orang tuanya. Tanggung jawab orang tuanya. Tapi kalau orang tua sudah mendidik kita dengan baik dan kita tidak baik, nggak bisa kita menyalahkan orang tua. Tapi salahkan diri kita sendiri. Maka keluarga harus berjalan dengan baik. Ada istilah namanya ketahanan keluarga. Kalau jasmani kita harus punya ketahanan, keluarga juga harus punya ketahanan. Ketahanan dalam mempertahankan nilai-nilai ajaran agama. Anggota keluarga harus orang-orang yang soleh, punya ketahanan nilai. Yang kedua, punya ketahanan ekonomi.
keluarga harus punya ketahanan ekonomi. Tidak mesti jadi orang kaya raya, tidak. Tapi paling tidak keluarga itu mau berusaha. Jangan jadi pengemis. Jangan maunya dibagi terus. Bukan tidak boleh orang berbagi, kitanya jangan maunya dibagi terus. Mengharap-harap dibagi orang. Itu namanya ketahanan ekonomi. Maka Rasulullah menghargai siapa saja yang mau berusaha. Dulu Rasulullah berjumpa dengan seorang sahabat namanya Sa'ad bin Mu'az. Ketika berjumpa bukan cuma assalamualaikum, tapi berjabatan tangan. Ketika berjabatan tangan, terasa tangannya Sa'ad bin Mu'az ini kasar. Tangannya kasar, tangannya kapalan. Rasul bertanya, "Wahai Mu'az, Sa'ad, kenapa tanganmu kasar begini?" "Karena saya bekerja keras ya Rasul, untuk menafkahi diri dan keluarga." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang kepada sahabatnya yang mau bekerja keras untuk mencari sesuatu yang halal. Maka Rasulullah salaman sekali lagi. Bahkan itu bukan cuma salaman, tapi dicium. Kenapa? Rasul menghargai orang yang mau berusaha, orang yang mau bekerja keras. Itu namanya ketahanan ekonomi keluarga. Yang ketiga, ketahanan dalam menghadapi goncangan keluarga. Namanya keluarga, hidup pasti ada masalah. Kalau ada masalah, ibarat kapal itu lagi diterkam, dihantam oleh ombak. Jangan takut menghadapi ombak. Memang begitu kapal. Jangan karena takut sama ombak, malah dia nyebur ke laut. Jadi hadapi persoalan-persoalan keluarga dengan tenang. Itulah namanya keluarga sakinah. Keluarga sakinah bukan keluarga yang tidak punya masalah. Ada masalah tapi tenang dihadapinya. Lalu yang keempat, keluarga itu memainkan peran sosial. Tangguh dalam memainkan peran sosial. Apa artinya? Keberadaan keluarga kita itu harus dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Kalau kita bisa memberi manfaat pada banyak orang, paling tidak kita tidak nyumbang masalah. Kita tidak menjadi bagian dari persoalan masyarakat, tapi kita yang memberikan solusi, jalan keluar atas masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat. Yang terakhir, yang ketiga, tanggung jawab dalam mengemban amanah. Semua kita ini dipercaya oleh orang lain. Ada saat orang lain mengamanahi kita. Amanah harus kita laksanakan. Amanah sebagai seorang muslim. Allah amanahkan kita untuk melaksanakan ajaran Islam dengan baik. Salat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya, itu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah karena punya istri, amanah karena punya suami, amanah karena punya anak. Itu amanah yang harus kita tunaikan, laksanakan dengan baik. Amanah karena orang menitipkan sesuatu kepada kita. Orang nitip sesuatu pada kita. Si A pinjam uang kepada si B. Si B tetangga kita. Karena dia harus bayar, maka dia titip uangnya kepada kita. Serahkan itu amanah. Jangan uangnya kita pakai. Maksud kita mau diganti nanti. Tidak. Serahkan dulu. Kalau uang itu nggak dipakai sekarang, bagaimana kalau saya pinjam baru ngomong? Bukan langsung pakai, udah habis baru ngomong. Itu pun ditanya oleh si B itu. Ini namanya orang tidak amanah. Sampai kemudian hal-hal yang bersifat rahasia, itu juga amanah. Rahasia, jangan suka diceritakan pada orang lain. Kalau ada orang ngomong sama kita,
Sebelum ngomong, dia nengok kanan, dia nengok kiri. Kamu kenapa sih mau ngomong kok nengok kanan, nengok kiri? Saya khawatir omongan ini ada yang mendengar. Soalnya ini rahasia. Nah, maka omongan itu namanya amanah. Jangan kita ceritakan pada orang lain. Kalau kita nggak bisa menjaga rahasia, katakan. Udah, kalau begitu jangan ngomong sama saya kalau yang rahasia-rahasia. Nah, ini namanya amanah. Jadi banyak amanah yang harus kita tunaikan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini mengingatkan kita semua agar kita semakin mengokohkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasaraddin wahzul man khazalal muslimin. Allahumma ansuril islama wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma adfa' annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyufal mukhtalifata was syada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min baldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin al faizin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.